Kali ini saya akan melanjutkan wawancara yaitu dengan wali kelas 5 bersama dengan Ibu Suparti SPD MPD. Baik Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bagi saya untuk mewawancara Ibu. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana pengalaman Ibu mengajar selama ini? Apakah ada masalah atau kendala yang Ibu hadapi terkait dengan siswa saat ini, Bu? Ya, oke. Baik, akan saya jawab. Ya. Selama pengalaman saya mengajar di kelas tinggi, khususnya di kelas 5, memang ada terkendala dari anak-anak, terutama untuk pelajaran. Apalagi seumpamanya pelajaran matematika atau pelajaran IPA, karena itu sifatnya ilmu pasti. Setiap anak pasti ada kendalanya. Ada tidak sih pengalaman Ibu menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, Bu? Ya, ada, tetapi tidak menyeluruh, hanya ada satu dua orang. Saat itu bagaimana kebutuhan khususnya yang seperti apa? Apakah tidak bisa membaca atau IQ-nya kurang atau seperti apa, Bu? Kalau dalam segi pelajaran kita tuh ada satu anak di kelas, tetapi anak itu butuh perhatian khusus. Pada anak itu terkadang saya mengadakan pendekatan. Nah, pendekatan itulah saya bimbing anak tersebut supaya dia paham memahami pelajaran, berupa pelajaran IPA ya, karena sifatnya harus ada dibaca, pasti. Dan kemudian kita juga akan melakukan praktek terhadap anak tersebut. Jadi Ibu membangun relasi dengan anak itu dengan cara melakukan pendekatan, gitu ya. Dan kalau bagaimana masalah feedbacknya, umpan balik yang Ibu berikan dengan anak-anak itu? Ya. Kalau feedbacknya umpan balik, saya mengadakan soal latihan. Nah, dengan soal latihan itulah di situ kita bisa memilah-milah antara anak yang tanggap, sedang, dan yang kurang. Berarti dari situ kita bisa melihat asesmennya, Bu ya. Menurut Ibu, asesmen atau hasil belajar selama ini Ibu rasa sudah cukup atau kurang atau masih ada yang harus diperbaiki, Bu? Ya. Selama pengalaman saya, alhamdulillah sudah ada perubahan, tetapi masih akan diperbaiki lagi, lebih baik lagi. Ada perbaikan seperti metode pembelajaran. Saya rasa bagaimana metode pembelajaran selama ini? Apakah ingin menggunakan metode yang lebih inovatif lagi atau metode seperti apa? Ya. Kalau saya pribadi, saya akan melakukan metode yang inovatif, mengajak anak supaya kreatif, cerdas, tangkas dalam menerima pelajaran. Metode pembelajaran selama ini berarti sudah baik, Bu ya? Alhamdulillah, sudah diterapkan pada anak-anak. Ya. Kalau masalah literasi dan numerasi di sekelas Ibu? Satu kelas. Kalau literasinya itu masih ada perbedaan, tetapi untuk tingkat kecekatan lebih tinggi anak, karena mereka yang sudah memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan di kelas. Kan rapor kita tuh kan kurang, Bu ya, literasinya. Berarti kan pemahaman anak terhadap bacaan itu kurang. Berarti permasalahan kita di sana ya, Bu? Tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada tidak sih, Bu, miskonsepsi di dalam pembelajaran selama ini? Miskonsep? Ya, ada miskonsep. Tetapi ada hari-hari tertentu saya sampaikan kepada anak supaya mereka memahami. Seperti kan ada misal contoh soal matematika, kan itu ada kesebangunan dan kekongruenan. Mungkin di situ anak-anak sering mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi berarti salah ada atau kebingungan di sana. Oke, baiklah. Kalau masalah pemanfaatan teknologi selama ini sudah kita pakai belum teknologi? Alhamdulillah untuk yang tahun berikutnya sudah mulai berjalan dan tahun depan akan datang sudah mulai dipakai. Seperti contoh kan kita sudah pernah melakukan ANBK, ANBK itu sudah dijalankan. Terus juga itu juga dapat bantuan dari pemerintah promonya. Terus masalah itu di sini juga sudah dijalankan, sudah dipakai dengan anak-anak kelas 5. Terus menurut Ibu interaksi dengan orang tua bagaimana? Kalau interaksi dengan orang tua apabila ada nilai anak jatuh, saya melakukan pendekatan terhadap orang tua, saya panggil. Dan anak ini juga berdampingan dengan orang tuanya. Jadi sudah cara pendekatan. Interaksi Ibu dengan orang tua bagus, Bu ya? Kira-kira menurut Ibu kalau nilai siswa itu rendah, itu pengaruh tidak sih, Bu? Interaksi orang tuanya dengan anaknya menurut Ibu? Ya sudah pasti pengaruh. Tetapi saya panggil orang tuanya, saya ajak
anak itu remedial. Nah, dari remedial tersebut anak itu nanti bisa membedakan, oh berarti nilai saya jatuh, saya harus perbaiki gitu. Kalau model-model pembelajaran inovatif itu sudah kita laksanakan, jalankan belum di kelas? Alhamdulillah sudah ya. Oke. Sudah berjalan. Ada tidak sih masalah-masalah lainnya yang menjadi tugas ibu sebagai guru itu menurut pengalaman ibu yang menjadi masalah yang sangat berat selama ini? Ada. Kalau saya pribadi sudah lama megang kelas tinggi, jadi saya merasakan ada perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, kalau kelas tinggi itu kita harus lebih ekstra. Nah, ekstranya kenapa kita katakan lebih ekstra? Karena anak tersebut masih banyak butuh perhatian. Nah, kalau kelas tinggi memang dia menangkap semua materi, tetapi kadang-kadang masih suka kebingungan. Artinya kita harus ekstra lagi mengajar mereka. Untuk anak-anak kelas tinggi lebih ekstra, untuk kelas rendah itu lebih butuh perhatian. Perhatian saja, jadi harus standar. Oke, baiklah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Memberikan waktu untuk saya mewawancara Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.